Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 113. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada akhirnya, mereka bahkan membuat seolah-olah merekalah korban, meminta penjelasan dari Xiao Chen dan Liu Suifeng. Jika keduanya tidak dapat memberikan penjelasan yang tepat, maka mereka akan bertindak. Ini hanyalah logika perampok, sama sekali tidak manusiawi, tidak ada akal sehat di dalamnya. Namun, Xiao Chen sudah belajar untuk tidak lagi berharap bisa menggunakan akal sehat untuk menyelesaikan masalah di dunia ini. Nyawa manusia bagaikan semut di dunianya, siapa yang tinjunya lebih besar, dialah yang benar. Saat ini, klan Xi memiliki kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka berada di pihak yang benar. Para kultivator berpengalaman di sekitar mereka berdiri di sana dengan tenang tanpa berkata apa-apa. Tidak ada yang membela Xiao Chen dan Liu Suifeng. Ini adalah contoh klasik dari dunia ini. Xiao Chen memasang ekspresi sangat tenang saat mengucapkan setiap kata dengan jelas, "Aku melukai Si Feng. Jika kau ingin menyerang, silakan saja. Selama kau tidak takut mendatangkan bencana bagi klan Ximu, silakan datang dan bertarung." Hidup di dunia ini memang mudah. Namun, tidak banyak orang yang mampu hidup dengan bermartabat. Xiao Chen selalu berpendapat bahwa kecemerlangan seorang kultivator tidak perlu diungkapkan. Namun, mereka harus memiliki semangat. Terlepas dari keadaan apapun, semangat ini tidak boleh hilang. Ini adalah prinsip untuk tidak bersikap arogan tetapi memiliki harga diri. Jika Xiao Chen merendahkan diri untuk menjelaskan dan meminta maaf, mengingat posisi paviliun pedang surgawi, klan Xi tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka berdua. Namun, jika itu terjadi, akan tercipta preseden dan hal itu akan terjadi untuk kedua kalinya. Pada akhirnya, mereka akan kehilangan semangat mereka sebagai kultivator. Begitu kecemerlangan seorang kultivator kehilangan semangatnya, betapapun tingginya bakatnya dahulu, dia tidak akan pernah mencapai puncak kultivasi. Saat ini, Xiao Chen tidak menyembunyikan sedikit pun kecemerlangannya. Auranya sangat terang dan menyala-nyala, mengungkapkan niat membunuh. Seluruh dirinya seperti pedang berharga yang dihunus. Pedang pusaka, ini sangat tajam. Ia menembus penghalang udara dan mengikis semangat mereka. Tiba-tiba, awan-awan tak terbatas mulai bergolak di langit. Terdengar gemuruh dari langit, guntur yang dahsyat telah terbentuk. Apa yang terjadi? Mengapa langit menjadi begitu gelap? Tiba-tiba, para kultivator di sekitarnya menyadari bahwa awan gelap di atas telah menutupi matahari. Langit seketika menjadi suram. Inilah keadaan Guntur. Aku tidak menyangka anak ini telah memahami keadaan Guntur sedalam ini di usia yang begitu muda. Dia sudah mampu memanfaatkan kekuatan Guntur. Ini adalah tanda dari suatu keadaan dalam kesempurnaan kecil. Aku pernah melihat ini dari seorang raja bela diri tingkat rendah. Tanpa tingkat kemampuan pemahaman tertentu, seseorang tidak akan pernah bisa memahami ini. Namun, bahkan dengan tingkat kesempurnaan kecil petirnya, dia tetap bukan tandingan tetua keempat klan Xi. Orang tua ini telah mencapai puncak Sein bela diri bertahun-tahun yang lalu. Meskipun dia bukan raja bela diri, jarang ada orang di alam Sein bela diri yang bisa menandinginya. Ketika tetua keempat klan Xi melihat Xiao Chen dengan aura yang meluap-luap, dia merasa bahwa ini adalah masalah yang tidak bisa lagi dia hindari. Adapun dalam berurusan dengan generasi muda dari berbagai kekuatan, generasi yang lebih tua memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Selama tidak ada yang sampai meninggal, mereka tidak akan bertindak. Klan Xi awalnya tidak berencana untuk bergerak. Namun, mereka mendengar bahwa Si Feng diusir ke jalanan dari paviliun Liusang dari paviliun pedang surgawi. Sebagai salah satu dari 3 klan bangsawan, kepala klan Xi merasa malu. Jika berita ini tersebar, reputasi klan Xi di kota Xie akan sangat tercoreng. Oleh karena itu, ia mengizinkan tetua keempat untuk memimpin sekelompok orang untuk menangani masalah ini. Masalah ini akan terselesaikan selama Xiao Chen bersedia mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, tetua keempat klan Xi tidak menyangka karakter Xiao Chen begitu keras kepala. Dia sama sekali tidak mau menjelaskan masalah tersebut dan menantangnya di depan semua orang. Hal ini membuat Xiao Chen kesulitan untuk maju atau mundur, dia tidak tahu harus berbuat apa.
Setelah beberapa saat, tetua keempat klan Si menyadari bahwa jika dia mundur selangkah, mereka akan benar-benar dipermalukan. Tetua keempat klan Si mengambil keputusan dan berkata dengan suara dingin, hanya seorang junior yang tidak penting, namun kau berani mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Kau benar-benar tidak tahu ketinggian langit. Aku akan menghukummu hari ini. Tetua keempat melambaikan tangannya dan menghunus pedangnya. Kemudian dia mengirimkan ki pedang yang tajam ke arah Xiao Chen. Ki pedang ini jauh lebih tajam daripada ki pedang biasa. Ia dengan tenang membelah udara seolah-olah itu air. Suara gemuruh petir menggema di udara. Xiao Chen juga mengirimkan ki pedang ungu yang terbentuk dari petir ke arah ki pedang yang dikirimkan oleh tetua keempat. Sial, energi pedang dan energi saber berbenturan. Tak satu pun mengalah dan mereka saling mendorong dengan kuat. Energi petir yang Xiao Chen masukkan ke dalam energi saber berkedip-kedip dengan listrik yang gemerlap, mengeluarkan suara zizi. Dengan mengandalkan keunggulan negara bagian, ki pedang Xiao Chen mampu memaksa hasil imbang dengan ki pedang yang telah dilatih hingga batas maksimal. Tetua keempat klan Si sedikit terkejut. Dia tersenyum dan berkata, sebelum suatu tingkatan mencapai kesempurnaan agung, itu hanyalah metode yang tidak lazim. Aku akan mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Setelah tetua keempat klan Si berbicara, dia melangkah maju. Dia mengayunkan pedangnya ke atas dan duri-duri tajam mencuat dari tanah dan menuju ke arah Xiao Chen. Setiap duri tajam itu memiliki panjang 2 meter dan sangat tajam. Jika mengenai Xiao Chen, meskipun ia tidak terluka parah, kulitnya akan terkoyak. Kecepatan duri batu itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, duri-duri itu telah tiba di hadapan Xiao Chen. Xiao Chen memperhatikan ketinggian duri-duri batu itu, tingginya hanya sekitar 2 meter. Meskipun duri-duri batu itu membentang cukup jauh, jika dia menggunakan seni melayang awan naga biru, dia akan mampu melompatinya dengan mudah. Xiao Chen mengangkat kakinya dari tanah dan melayang ke udara. Dia menyebarkan energi petir dan meluncurkan dirinya ke arah tetua keempat klan Si. Ketika tetua keempat melihat Xiao Chen di udara, dia tersenyum puas. Dia berkata, aku tahu kau pasti akan melompat ke udara dan tidak memilih untuk mundur. Puci, puci. Saat tetua keempat berbicara, duri-duri batu di tanah muncul dan meluncur ke arah Xiao Chen. Mereka sangat cepat, hampir secepat suara, dan mengeluarkan lolongan keras saat terbang. Xiao Chen terkejut, dia tidak menyangka akan ada perubahan seperti itu. Tanpa berpikir panjang, dia berteriak dan ilusi sebuah gunung muncul di atas sebelum menyatu dengan pedangnya. Pukulan fatal dari Lonely Peak. Xiao Chen mengeluarkan serangannya dan energi berputar diluncurkan ke udara. Rasanya seperti ada gunung sungguhan yang jatuh dari langit dengan kekuatan yang sangat besar. Bang, bang, bang. Terdengar suara keras dan duri-duri batu di udara hancur berkeping-keping. Pecahan-pecahan batu beterbangan dan jatuh ke tanah seperti hujan. Sesosok pria bersenjata pedang menerobos hujan batu. Kemanapun dia lewat, batu-batu itu hancur berkeping-keping, memenuhi langit dengan debu. Mata Xiao Chen sangat tajam. Ketika dia melihat debu memenuhi udara, pedang bayangan bulan melesat keluar seperti kilat. Sial, sepertinya pedang bayangan bulan telah menghantam batu keras. Saat Xiao Chen menusuk, dia terpental dengan kekuatan yang sangat besar. Dia langsung kehilangan keseimbangan di udara dan jatuh ke tanah dengan cepat. Suara tetua keempat terdengar dari balik debu. Dia tertawa dingin dan berkata, roh bela diriku telah mencapai kesempurnaan agung. Itu adalah mimpi bodoh jika kau ingin menembus pertahananku dengan kekuatan petirmu yang lemah. Panah pemecah batu. Tetua keempat berteriak dan garis-garis batu cian yang tak terhitung jumlahnya menyebar di seluruh pedangnya. Dalam sekejap, semua garis itu berkumpul di ujung pedang. Terdengar ledakan keras. Sebuah pusaran air berwarna cian yang besar muncul di ujung pedang. Dari tengah pusaran air itu, sebuah batu berwarna cian melesat keluar seperti anak panah yang diasah. Kemudian batu itu melesat cepat ke arah Xiao Chen yang sedang jatuh. Ci, ci, ci. Saat anak panah menembus udara, ia menghasilkan dentuman sonik yang menusuk telinga. Ledakan di udara menciptakan banyak fluktuasi. Banyak riak muncul di udara seperti permukaan air. Xiao Chen perlahan turun dan mengamati panah berwarna cian itu. Ekspresinya tetap tenang seperti sebelumnya. Awan menakjubkan abadi. Xiao Chen mengalirkan esensinya dan menggunakan wujud awan.
Setelah beberapa saat, gumpalan awan besar melayang di sekitar Xiao Chen. Boom! Suara gemuruh petir menggema. Seutas benang kecil Ki Pedang Ungu membelah lapisan awan, melesat sangat cepat menuju Panah Xian. Benang halus itu bergerak dengan sangat cepat seperti cahaya warna-warni. Gerakannya begitu cepat sehingga tampak tidak nyata. Saat berikutnya sangat tenang, tidak terjadi apapun. Panah Xian yang diluncurkan tetua keempat masih menghasilkan dentuman sonik yang menusuk di udara saat terbang ke arah Xiao Chen. Tampaknya panah itu akan segera mengenai Xiao Chen, yang sudah mendarat. Tetua keempat mendengus dan berkata, "Kukira kau adalah tokoh yang hebat. Kau hanyalah orang biasa-biasa saja. Bahkan jika aku membunuhmu, paviliun pedang surgawi tidak akan bergerak untukmu." Saat para kultivator di sekitarnya menyaksikan panah berwarna cian itu semakin mendekat, mereka semua berpikir itu sangat disayangkan. Pada saat ini, Xiao Chen tidak lagi memiliki cara untuk melarikan diri. Dia hanya bisa bertahan secara pasif melawan serangan berkekuatan penuh dari pendekar bela diri tingkat puncak ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan seorang raja bela diri pun tidak akan berani hadapi. Sekuat apapun Xiao Chen, sebagai seorang Sein bela diri tingkat rendah, akan bodoh untuk mencoba memblokir gerakan ini, itu sama sekali tidak mungkin. Anak panah berwarna cian itu sudah kurang dari 1 meter dari wajah Xiao Chen. Angin dari anak panah itu membuat rambut Xiao Chen tertiup ke belakang. Xiao Chen mengangkat pedang bayangan bulan di tangannya dan berteriak, meledak. Benang ungu yang tadinya menghilang tiba-tiba muncul kembali. Saat Xiao Chen berbicara, benang halus itu mengembang seperti tirai air. Anak panah berwarna cian di depannya meledak dan memenuhi udara dengan pecahan batu, lalu lenyap dari angkasa. Di ujung benang halus itu terdapat tetua keempat klan Si yang melayang di udara. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan memiliki gerakan seperti itu. Puci, tetua keempat memuntahkan seteguk darah. Pakaian di bagian depan dadanya hancur berkeping-keping. Terdapat lubang kecil di batu sian yang menutupi seluruh tubuhnya. Darah mengalir keluar dari lubang itu tanpa henti. Meskipun lukanya kecil, aliran listrik di luka itu sangat kuat. Luka itu mengeluarkan suara zizi yang mencegah luka tersebut sembuh. Listrik berwarna ungu bergerak secara kacau di udara. Sesekali, sebagian darinya jatuh ke tanah dan meledak, menciptakan lubang yang dalam. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiao Chen menghentakkan kakinya ke tanah, tubuhnya tidak terluka. Dia melambaikan tangannya dan semua sisa listrik di udara berkumpul di telapak tangannya. Energi listrik yang terkumpul berubah menjadi bola api listrik berwarna ungu yang menyala sangat hebat. Setelah itu, Xiao Chen melemparkan bola yang dimiliki tetua keempat. Tetua keempat terluka dan tidak sempat menghindar. Ia hanya bisa melemparkan pedangnya ke samping dan membuat lingkaran dengan tangannya. Sebuah pusaran air berwarna cian terbentuk. Bang! Ketika pemanas listrik itu bertemu dengan pusaran air, terdengar suara yang menggema. Energi aneh datang dari pusaran air dan menyedot pemanas listrik yang mengerikan itu. Tetua keempat membubarkan pusaran air di tangannya sebelum jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Darah terus menyembur keluar dari luka di dadanya. Sialan! Aku meremehkan kekuatan petir anak ini. Jika aku menggunakan sedikit lebih banyak esens, aku pasti bisa memblokir serangan tadi. Tetua keempat bergumam pada dirinya sendiri, merasa sangat kesal. Kekuatan roh bela diri bawaan yang diwariskan memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kultivator biasa. Pusaran air berwarna cian itu berhasil menelan api listrik tersebut. Xiao Chen berpikir dalam hati, meskipun ini hanya lemparan biasa dari api sejati petir ungu, kemenangan berada di tangan orang yang lebih cepat. Akan sangat sulit bagi orang biasa untuk menghindarinya. Lawan Xiao Chen mampu memblokir serangan ini meskipun sedang terluka. Ini membuktikan bahwa dia bukanlah lawan yang mudah. Kenapa kau masih berdiri di situ? Pergi dan tangkap kedua bocah itu. Teriak tetua keempat klan Si dengan marah sambil memperhatikan lukanya yang tak kunjung sembuh. Para kultivator klan Si lainnya segera turun dari kuda mereka dan menuju ke arah Xiao Chen dan Liu Suifeng dengan niat membunuh yang meluap-luap. Xiao Chen melirik mereka sekilas dan menghitungnya. Sekitar 100 orang mengelilingi mereka. Ada 15 Sein bela diri tingkat rendah dan sisanya adalah Grandmaster bela diri tingkat puncak. Dari mereka semua, setidaknya setengahnya memiliki roh bela diri warisan klan Si. Bahkan jika kelompok orang ini harus melawan Raja Bela Diri,
mereka masih memiliki peluang kemenangan 50%. Xiao Chen menggenggam gagang pedang dengan erat dan berkata kepada Liu Suifeng, "Aku akan menjaga kita. Carilah kesempatan untuk pergi saat kau bisa." Ketika Liu Suifeng mendengar ini, dia sedikit terkejut. Dia tersenyum getir dan berkata, "Meskipun aku tidak terlalu kuat, aku tetap menyadari bahwa kalian tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan orang-orang ini." Weng. Sebelum Liu Suifeng selesai berbicara, terdengar suara dengung dari pedang di langit. Awalnya suara itu sangat pelan sehingga tidak terdengar. Kemudian, perlahan-lahan semakin keras hingga seperti guntur, menyebabkan gendang telinga semua orang bergetar. Wajah Liu Suifeng berseri-seri gembira. Dia tersenyum dan berkata, "Dia Yun Kexin, putri sulung kepala klan Yun. Pengaruh klan Yun di kota Xie tidak kalah dengan klan Xi. Kita seharusnya baik-baik saja sekarang." Ledakan. Pedang naga pengembara peringkat surga turun dari langit. Setelah itu, ia menancapkan dirinya ke dalam tanah dan jalanan bergetar. Sehelai daun kristal tembus pandang perlahan melayang turun sebelum menghilang. Setelah itu, seseorang berpakaian putih muncul, dia adalah Yun Kexin. Dia mengeluarkan pedang naga pengembara dan mengarahkannya ke orang-orang klan Xi. Begitu pedang itu meninggalkan tanah, bumi mulai bergetar. Tetua keempat klan Xi akhirnya menghentikan pendarahan. Ketika melihat Yun Kexin tiba-tiba muncul, dia berkata dengan lantang, "Gadis dari klan Yun. Ini bukan urusanmu, minggir." Yun Kexin memasang ekspresi tenang di wajahnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tetua Xi, Anda sudah berlebihan." Tetua keempat klan Xi tersipu. Dia tahu bahwa Yun Kexin merujuk pada tindakannya yang melanggar perjanjian untuk tidak melakukan tindakan terhadap generasi muda. Jika hal ini dikatakan oleh seorang tetua di klan Yun, tetua keempat klan Xi tidak akan membantahnya, ia hanya akan merasa malu. Namun, karena hal itu dikatakan oleh Yun Kexin, ia merasa semakin marah. "Sejak kapan giliran gadis sepertimu untuk menggurui aku? Kau tidak berhak, minggir sekarang. Jangan menghalangi pekerjaan klan Xiku." Dong, dong, dong. Kebuntuan berlanjut di jalan hingga terdengar suara derap kuda. Para kultivator klan Yun akhirnya tiba. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria parubaya. Ia turun dari kudanya dan perlahan berjalan menuju tetua keempat klan Xi dengan langkah panjang. Aura mengerikan menekan tetua keempat klan Xi dengan ganas. Indra spiritual Xiao Chen menangkap aura ini. Xiao Chen berpikir dalam hati dengan takjub, ini adalah aura seorang raja bela diri tingkat menengah. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap wajah pria parubaya itu. Pria parubaya ini usianya tidak lebih dari 40 tahun. Ia memiliki aura yang luar biasa dan ekspresi yang serius dan tegas. Matanya berbinar-binar saat ia berkata dengan dingin, "Jika putriku saja tidak memenuhi syarat, lalu apakah aku pantas untuk memberi ceramah kepadamu?" Di hadapan aura yang berkobar ini, tetua keempat klan Xi merasa agak sulit bernapas, wajah pucatnya tampak sangat tidak sedap dipandang. Tetua keempat klan Xi tidak menyangka kepala klan Yun, Yun Yuji, akan datang sendiri untuk masalah ini. Di hadapan kekuasaan absolut seperti itu, bagaimana mungkin dia berani marah? Tetua keempat klan Xi tersenyum malu-malu, "Kepala klan Yun, kepala klan kami telah secara pribadi menginstruksikan kami untuk memastikan kedua orang ini meminta maaf kepada klan Xi kami. Saya harap, pergi." Yun Yuji tampak tanpa ekspresi. Sebelum tetua keempat klan Xi selesai bicara, Yun Yuji memarahinya, "Lebih baik kau pergi sebelum aku marah. Jika Xi yang bersikeras meminta maaf, aku bisa menemaninya menemui tuan kota. Kita bisa membiarkan dia memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah, serta siapa yang seharusnya meminta maaf." Wajah tetua keempat memerah sepenuhnya. Dia tidak menyangka kepala klan Yun tidak akan menghormatinya. Dia menepiskan tangannya dan berkata, "Yun Yuji, jaga dirimu baik-baik." Setelah berbicara, dia memimpin para kultivator klan Xi untuk segera meninggalkan tempat ini. Kali ini, klan Xi benar-benar kehilangan muka. Sebelumnya, Xi Feng diusir ke jalanan. Sekarang, tetua keempat diusir dengan satu kalimat dari Yun Yuji. Mustahil reputasi mereka tidak akan rusak. Setelah Yun Yuji melihat mereka telah pergi jauh, dia mengabaikan mereka dan berbalik menghadap Xiao Chen. Dia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Kau pasti Ye Chen. Kexin pernah menyebut namamu sebelumnya. Kau memang pemuda yang heroik. Ayo,
kalian berdua ikut aku ke kediaman Yun. Tidak akan ada yang mengganggu kalian di sana. Di lantai 3 paviliun Liu Sang, Mu Yansui bergumam sendiri ketika melihat Xiao Chen bersama klan Yun. Si Feng, kau mungkin masih belum tahu siapa yang telah kau sakiti. Sepertinya Istana Roh Malam harus mempertimbangkan kembali kerja sama kita dengan klan Si. Kakak seniormu, seberapa kuat orang ini sebenarnya? Mengapa aku merasa kita sama sekali tidak mampu melawannya? Tingkat kultivasi kita jelas sama, mengapa demikian? Tanya seorang murid Istana Roh Malam. Mu Yansui berpikir sejenak sebelum berkata, alam kultivasi bukanlah satu-satunya indikator kemampuan bertarung seorang kultivator. Kemampuan bertarung sejati seorang kultivator mencakup alam kultivasi mereka serta tingkatan dan peringkat semua teknik bela diri, teknik gerakan, dan juga teknik kultivasi mereka. Selain itu, ada juga pemahaman tentang berbagai kondisi dalam teknik bela diri mereka. Terakhir, ada juga beberapa faktor eksternal seperti senjata roh, baju sirah perang, dan harta karun rahasia. Semua ini jika digabungkan akan membentuk kemampuan tempur sejati seorang kultivator. Semua teknik bela diri, teknik kultivasi, dan teknik gerakannya setidaknya berada di tingkat bumi unggul. Selain itu, ia memiliki tubuh fisik yang kuat dan pemahaman tentang berbagai keadaan. Dalam hal kemampuan bertarung, bahkan 10 orang dari kalian pun tidak akan mampu menandinginya. Orang itu merasa agak ragu. Menurut perkataanmu, bahkan kakak senior pertama pun tidak sebanding dengannya. Mu Yansui tersenyum tipis dan berkata, kultur Mu Chengsui lebih tinggi darinya, teknik bela diri, teknik gerakan, dan teknik kultivasinya juga tidak lebih lemah darinya. Satu-satunya kelemahan Mu Chengsui adalah kekuatan fisik. Jika mereka berdua bertarung, peluang kemenangan mereka adalah 50-50. Orang lain berkata, kakakmu, menurutku kau terlalu melebih-lebihkan dia. Dari yang kulihat tadi, dia sepertinya tidak mampu melakukan apapun terhadap kakak. Dia jelas bukan tandingan kakak sulung. Mu Yansui berkata dengan lembut, 3 hari lagi, Mu Chengsui juga akan ikut serta dalam lelang itu. Jika tebakanku benar, orang ini juga ada di sini untuk ikut serta dalam lelang. Saat itu, kita akan tahu siapa yang lebih kuat. Di sebuah halaman kecil di kediaman keluarga Yun, kota Xie, Xiao Chen dan Yun Kexin duduk di sebuah meja batu. Yun Kexin meletakkan pedang naga pengembara di tangannya di atas meja batu. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dan berkata, terima kasih atas pedang naga pengembara milikmu. Pedang itu membantuku mendapatkan status sebagai penerus klan Yun. Senjata roh dapat meningkatkan kekuatan serangan seorang kultivator. Namun, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin lemah efek dari benda-benda eksternal. Senjata roh tingkat mendalam dapat meningkatkan kemampuan menyerang seorang guru besar bela diri hingga 20%. Namun, bagi seorang Saint bela diri, peningkatan tersebut bahkan tidak mencapai 10%. Hanya senjata roh tingkat bumi dan di atasnya yang mampu meningkatkan kekuatan serangan seorang Saint bela diri sebesar 20%. Lebih jauh lagi, senjata roh tingkat langit tingkat rendah mampu meningkatkan kekuatan serangan seorang Saint bela diri sebesar 50%. Jika kekuatan Yun Kexin ditingkatkan 50%, seorang Saint bela diri tingkat unggul biasa tidak akan mampu menandinginya. Yun Kexin memperhatikan saat Xiao Chen memasukkan pedang naga pengembara ke dalam cincin semestanya. Kemudian dia bertanya dengan nada menyelidik, aku menemukan bahwa pedangmu hanyalah senjata roh tingkat bumi rendah. Mengapa kau tidak menggunakan senjata roh tingkat surga ini? Saat ini, pedang naga pengembara memang lebih kuat daripada pedang bayangan bulan. Namun, Xiao Chen tidak berniat menggunakan pedang naga pengembara. Hal ini karena pedang bayangan bulan memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada pedang naga pengembara. Senjata subdewa masa depan melawan senjata roh tingkat surga. Xiao Chen tahu mana yang harus dia pilih. Selain itu, dia telah mengembangkan perasaan khusus terhadap pedang bayangan bulan. Perasaan seperti itu akan sulit untuk dilupakan dalam kehidupan ini. Xiao Chen tersenyum dan berkata, mungkin aku sudah terbiasa. Aku mendapatkan pedang naga pengembara secara kebetulan. Pada akhirnya, aku tidak bisa menggunakannya semulus pedang bayangan bulan. Ketika Yun Kexin mendengar ini, dia merasa gembira. Dia berkata, jika memungkinkan, saya ingin membeli senjata tingkat surga ini. Apakah Anda berniat menjualnya?
Xiao Chen agak terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Yun Kexin ingin membeli pedang naga pengembara. Meskipun tidak ada senjata roh tingkat surga baru di benua Tianwu selama beberapa ratus tahun, masih ada banyak senjata roh tingkat surga. Jika tidak ada kecelakaan, seharusnya tidak ada masalah bagi senjata roh tingkat surga untuk bertahan selama ribuan tahun, mengingat kualitasnya. Pada akhirnya, pedang naga pengembara hanyalah senjata roh tingkat surga rendah. Setelah seseorang menjadi raja bela diri, pedang itu tidak akan terlalu berguna lagi. Dengan bakat Yun Kexin, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk naik ke tingkat raja bela diri. Pada saat itu, membeli senjata roh tingkat surga lainnya tidak akan sepadan. Xiao Chen merasa curiga, jadi dia bertanya, apakah Anda yakin ingin membeli senjata roh tingkat surga ini? Yun Kexin mengangguk serius, ya, Anda bisa mengajukan tawaran. Sebagai penerus klan Yun, jumlah sumber daya yang saya miliki sekarang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Saya tidak akan membiarkan Anda mengalami kerugian apapun. Sikap Yun Kexin sangat tegas, bahkan membuat Xiao Chen ragu-ragu. Xiao Chen sebenarnya tidak bisa menggunakan pedang naga pengembara ini, dia hanya bisa menyimpannya sebagai senjata cadangan. Jika harganya tepat, tidak akan ada masalah untuk menjualnya. Namun, ini tampak sangat tidak biasa, sehingga menyulitkan Xiao Chen untuk mengambil keputusan. Mungkinkah ada rahasia di dalam pedang naga pengembara yang tidak dia ketahui? Ketika Yun Kexin melihat Xiao Chen ragu-ragu, dia melanjutkan, Kakak Ye, tahukah Anda barang apa yang paling menarik perhatian dalam lelang ini? Xiao Chen berkata, dalam lelang pavilion Linlang yang diadakan 10 tahun sekali, mereka pasti akan mengeluarkan beberapa buku panduan berharga, baju sirah tempur tingkat tinggi, senjata spiritual, atau beberapa harta karun alam, kan? Mungkinkah ada hal lain selain itu? Yun Kexin berkata dengan tenang, ini hanyalah barang-barang dasar. Daya tarik utama lelang ini adalah harta karun rahasia. Xiao Chen merasa ada yang mencurigakan, apa kau bilang harta karun rahasia? Setiap lelang sepertinya selalu punya harta karun seperti itu. Hanya saja jumlahnya lebih sedikit. Ye Kexin menjelaskan, kali ini berbeda. Ketika medan perang iblis di Tanah Tandus dibuka, beberapa orang menemukan banyak harta karun rahasia yang lengkap di sana. Setiap lelang kali ini akan memiliki setidaknya satu harta karun rahasia yang lengkap di setiap putarannya. Harta karun rahasia yang lengkap. Xiao Chen berpikir. Dia terus merenung, metode pembuatan harta karun rahasia dari zaman kuno sudah hilang. Meskipun ada banyak harta karun rahasia yang diwariskan, banyak di antaranya tidak lengkap. Sebagian besar mengalami kerusakan pada tanda formasi di dalamnya.